Selamat datang di kelas pengetahuan dengan tema pemeriksaan hemoglobin. Pemeriksaan hemoglobin adalah prosedur laboratorium yang bertujuan untuk mengukur konsentrasi atau kadar hemoglobin dalam darah. Hemoglobin merupakan protein utama yang terdapat dalam sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah dihasilkan di sumsum tulang belakang. Hemoglobin memiliki peran penting dalam tubuh, yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh organ dan jaringan tubuh. Membawa kembali karbon dioksida dari seluruh organ dan jaringan tubuh menuju paru-paru untuk dikeluarkan melalui proses pernapasan. Beberapa indikasi pemeriksaan hemoglobin meliputi 1. Diagnosis anemia. Pemeriksaan ini membantu menilai apakah seseorang memiliki anemia, yang ditandai dengan kadar hemoglobin di bawah rentang normal. Anemia dapat menyebabkan kelelahan, kurang energi, dan masalah lainnya. 2. Pemantauan pengobatan. Pemeriksaan hemoglobin digunakan untuk memantau kadar hemoglobin pada pasien yang menjalani pengobatan anemia atau polisitemia vera. 3. Penderita infeksi atau perdarahan, hemoglobin juga diawasi pada penderita infeksi yang berlangsung lama atau mengalami perdarahan. 4. Screening genetik. Pemeriksaan ini dapat digunakan sebagai screening pada orang dengan riwayat penyakit darah yang bisa diwariskan secara genetik. 5. Medical check-up. Hemoglobin juga dapat diperiksa sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan rutin. Pemeriksaan ini tidak memerlukan syarat-syarat khusus seperti puasa dan lain-lain. Namun, konsultasi medis sebelumnya lebih disarankan untuk memastikan hasil yang akurat. Banyak metode yang bisa digunakan untuk pemeriksaan kadar hemoglobin ini, di antaranya 1. Metode Tallquist. Metode ini didasarkan pada perubahan warna darah karena hemoglobin berperan dalam memberikan warna merah pada sel darah merah atau eritrosit. Kelebihan metode ini adalah sederhana dan memerlukan alat yang mudah ditemukan. Sedangkan keterbatasan dari pemeriksaan ini adalah tingkat kesalahannya cukup tinggi, yaitu mencapai 30 hingga 50% karena standar warna yang tidak stabil dan mudah memudar. 2. Metode Sahli. Metode ini berdasarkan prinsip kolorimetri, di mana warna coklat yang dihasilkan dari reaksi dengan asam hidroklorida atau HCl digunakan untuk menentukan kadar hemoglobin. Metode ini memiliki kesalahan yang cukup besar, di antaranya alatnya tidak dapat distandardisasi, dan tidak semua jenis hemoglobin dapat diukur. 3. Metode Cupri sulfat. Metode ini memiliki kesalahan yang cukup besar, yaitu, alatnya tidak dapat distandardisasi, dan tidak semua jenis hemoglobin dapat diukur. 4. Metode Cianmet hemoglobin. Metode ini berdasarkan reaksi antara darah dan larutan tembaga sulfat. Pemeriksaan ini menggunakan alat spektrofotometer, yang berfungsi untuk mengukur absorbansi dari hasil reaksi antara sampel darah dan reagen. 5. Metode Electrical Impedance dan Fotometri dengan Hematologi Analyzer. Alat ini berperan dalam pemeriksaan hematologi, termasuk pemeriksaan kadar hemoglobin, leukosit, dan trombosit. Hematologi Analyzer sangat multifungsi dan menjadi instrumen wajib di klinik dan rumah sakit untuk pemeriksaan komprehensif komponen darah. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berikut adalah rentang normal kadar hemoglobin dalam darah. Pria dewasa, 13,5 sampai 17,5 gram per desiliter. Wanita dewasa, 12,0, 15,5 gram per desiliter. Demikian sekilas bahasan pengetahuan tentang pemeriksaan hemoglobin. Semoga pengetahuan yang telah kita bahas bermanfaat bagi Anda. Jangan ragu untuk bertanya, jika ada hal lain yang ingin Anda ketahui. Tetap semangat dan selamat belajar!